Pelaut yang hebat bukan lahir dari lautan yang tenang, tetapi buah dari terpaan ombak dan gelombang. Bangsa Indonesia tidak bisa menjadi bangsa yang kuat, tidak bisa menjadi negara yang kuat jika tidak menguasai samudera, jika laut tidak kembali menjadi bangsa maritim. Oleh karena itu, bila ingin menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang kuat, Armada RI harus mampu mengawal dan melindungi setiap yard lautan Nusantara. Prabowo turun tangan, jawab ancaman Cina, Menhan turunkan kapal perang baru. Ya kan jelas beliau sudah katakan kedaulatan harga mati. Kehormatan yang diberikan kepada saya oleh Presiden Republik Indonesia untuk menjadi Menteri Pertahanan, saya anggap sangat serius. Karena saya bertekad untuk membangun kekuatan pertahanan Indonesia sehingga Indonesia tidak diganggu oleh siapapun. Marilah kita jaga kekayaan bangsa dan rakyat Indonesia sehingga Indonesia menjadi negara yang kuat, yang ampuh. Kita tidak mau mengganggu bangsa lain. Kita cinta damai, tapi kita harus kuat supaya kita tidak diganggu oleh bangsa lain. Satu yard pun tidak akan kita mundur karena tidak ada tawar-menawar untuk urusan menyangkut kedaulatan dan kehormatan bangsa. Prinsip ini harus kita pegang teguh selamanya, meskipun nyawa yang menjadi taruhannya. Kerjasama yang sangat kuat dan sangat erat antara tiga matra tersebut. Jadi ini tiga matra tersebut ini harus kuat. Kekuatan itu ditopang oleh industri pertahanan yang kuat. Tanpa industri pertahanan yang kuat, kita tidak mungkin punya pertahanan yang kuat karena kita tidak boleh tergantung seterusnya kepada industri dari luar. Industri dari luar pasti ada hal-hal yang tidak akan diberikan kepada kita. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Prabowo turun tangan, jawab ancaman Cina, Menhan turunkan kapal perang baru. Jawab ancaman di Natuna, Prabowo luncurkan kapal perang baru. Kelana.com. Seolah menjawab ketegangan di Laut Natuna, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto didampingi Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kasal Laksamana TNI Yuda Margono meluncurkan kapal perang tipe cepat rudal 60 meter kelima bikinan PT PAL Indonesia Persero Surabaya Minggu 5 Desember. Prabowo menekankan Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar membutuhkan kekuatan maritim yang kuat. Adapun dalam pembukaan UUD 1945 menyatakan, tujuan pemerintah Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu, aspek pertahanan tidak boleh diabaikan. Laut kita sangat luas. Kita akan tambah kekuatan armada laut kita dan yang ada akan kita perbaiki, kata Prabowo pada acara peluncuran. Prabowo menggarisbawahi Indonesia sebagai negara kepulauan adalah karunia sekaligus tantangan bagi kedaulatan dan keamanan bangsa. Oleh karenanya, Presiden Jokowi menaruh perhatian sangat besar pada bidang pertahanan. Presiden sangat menaruh perhatian pada pertahanan kita yang kuat. Kita harus kelola dengan sangat baik, ujarnya. Pengawasan terhadap Laut Natuna Utara longgar. Cina masuk dengan mudah. Indonesia pun menyiapkan strategi. Simak ulasan selengkapnya dalam collection ini dan subscribe untuk menerima notifikasi jika ada story baru. Kekuatan TNI sambungnya. Perlu ditopang industri pertahanan dalam negeri sebab cita-cita besar bangsa adalah kuat di laut, udara, dan juga daratan sendiri. Peluncuran yang digelar di Shiplift Divisi Kapal Perang PT PAL Surabaya, Jawa Timur tersebut turut dihadiri Direktur Utama PT PAL Kaharudin Jarot. Kapal KCR yang diluncurkan ini memiliki panjang 60 meter, lebar 8,10 meter.
Kapal tersebut mampu mengakomodasi kru sebanyak 55 orang, memiliki berat 500 ton dan dapat melaju dengan kecepatan maksimal 28 knot pada kondisi full load serta endurance 5 hari. Kapal ini memiliki jarak jelajah 2.400 NI pada kecepatan 20 knot. Kapal ini diharapkan dapat menjadi armada yang tangguh untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Kemampuan kapal perang ini dapat bermanuver secara lincah, serta sesuai fungsinya, pengamanan wilayah maritim dan melakukan pengejaran terhadap kapal asing yang melanggar wilayah teritorial laut Republik Indonesia. Prabowo, negara kaya tanpa pertahanan kuat akan diinjak-injak bangsa lain. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan peluncuran kapal cepat rudal buatan PT PAL Indonesia Persero di Surabaya, Minggu 5 Desember. Prabowo mengatakan tujuan dari pertahanan nasional adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Artinya, pertahanan sebuah negara tidak boleh diabaikan. Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan sebuah negara yang kaya tanpa pertahanan yang kuat akan diinjak-injak oleh bangsa lainnya. Bahkan, ia menyebutkan negara tersebut akan didikte oleh bangsa lain. Atas dasar itulah diungkapkan Prabowo, Presiden Joko Widodo menaruh perhatian besar pada isu pertahanan negara Indonesia. Berarti pertahanan tidak boleh diabaikan. Negara kaya tanpa pertahanan yang kuat, negara itu akan diinjak-injak oleh bangsa lain, akan didikte oleh bangsa lain, kekayaannya akan dirampas, kata Menhan Prabowo di Siplift Divisi Kapal Perang PT PAL, Surabaya, Jawa Timur. Menurut Ketua Umum Partai Gerindra itu, industri pertahanan Indonesia saat ini sudah mampu memenuhi kebutuhan pertahanan dalam negeri. Prabowo berpandangan hal ini demi mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, termasuk upaya dalam melaksanakan cita-cita kemandirian ekonomi yang berdikari. PT PAL, kata Prabowo, adalah sebuah aset bangsa yang sangat strategis dan produknya pun memiliki kualitas dan berdaya asing. Karena itu harapan pemerintah, harapan rakyat adalah kemampuan ini harus digunakan. Semua investasi rakyat di aset ini harus dijaga dengan sebaik-baiknya, ujarnya. Prabowo menjelaskan bahwa peningkatan kualitas produk pertahanan dalam negeri menjadi salah satu target utama Kemenhan. Langkah itu merupakan usaha memperkuat pertahanan Indonesia. Dikatakan Prabowo, kemandirian pertahanan dalam negeri akan berdampak baik pada peningkatan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Maka itu, Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo berkomitmen akan terus mengutamakan produksi alutsista pertahanan dalam negeri dalam rangka modernisasi pertahanan. Hal ini dinilai sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional di bidang pertahanan negara pasca krisis akibat pandemi COVID-19. Sebelumnya, PT PAL Indonesia Persero telah membangun 4 unit platform KCR 60 meter, yaitu KRI Sampari 628, KRI Tombak 629, KRI Halasan 630, dan KRI Kerambit 627. Setelah diluncurkan, KCR 60 meter kelima ini selanjutnya akan menjalani berbagai serangkaian proses pengujian dari para ahli dan teknisi sebelum diserah terimakan kepada TNI Angkatan Laut sebagai pengguna. Acara yang digelar di Surabaya ini turut dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, serta Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharudin Jeno. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah